Hai guys, selamat datang di channel Saku. Hari ini aku akan menceritakan horor di rumah aku minggu yang lalu. Aku itu kan biasanya kalau jaga warung itu aku nggak di dalam, tapi di depan warung aku. Pas di situ malam Jumat baru di depan warung aku itu, kalian mau tahu apa? Kuburan. Situ pas banget malam Jumat di depan aku kuburan. Aku tuh nggak terbiasa juga ya kalau jaga warung tiap malam di dalam toko, tapi biasa di depan toko. Terus aku tuh asik banget main HP sambil nyemil, kan nyemil, terus main HP bla 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 bla. Tiba-tiba di samping aku, kan aku kayak gini, terus di samping aku kayak ada kayak baju putih, kalau yang tahu. Aku situ kayak, ya Allah, itu yang barusan lewat di sebelahku apa terbang. Jadi situ aku, tapi aku bodo amat aja, tetap main HP lagi, main HP terus nyemil sambil aku pakai handset. Terus itu berapa kali lagi tuh dia terbang lagi di sebelahku gitu. Jadi aku kayak burung gitu lah, tapi kalau ada tapi nggak mungkin kalau burung, mana ada burung kan. Terus aku lanjut main HP lagi terus itu bla 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 bla. Gak lama-lama kan di dekat kuburan tuh kan ada tiang kayak tiang listrik begitu, dia ada di situ terbang. Di situ aku langsung kayak telepon mama aku, kan mama aku nggak ada di rumah. Pas itu aku telepon, mah cepat pulang, mau cepat pulang, aku takut. Terus itu aku bilang yaudah bla 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 bla. Habis itu aku sudah telepon mama chat, kamu tutup aja tokonya, udah malam juga, udah jam 10 malam. Udah aku tutup di situ toko aku. Kalian tahu, pas di depan pintu rumahku itu kan, toko aku kan sama rumahku kan baku rapat gitu kayak di sebelahnya. Di depan rumahku tuh pas aku mau buka kunci pintu rumahku, ada dia duduk di situ sambil manggil aku. Jadi kayak begitu. Jadi aku cepet-cepet kayak buka kuncinya, terus aku udah masuk di situ. Aku kayak ya Allah, aku takut banget. Jadi aku kayak langsung buka, kayak baca ayat kursi begitu. Aku baca ayat kursi, tiba-tiba aku lihat di jendela udah nggak ada, alhamdulillah. Terus aku masuk kamar karena aku memang sudah ngantuk juga, udah kayak ngantuk banget. Terus disitu aku di kamar, mama aku juga soalnya lama banget pulang karena dia ada di luar. Terus gak berapa lama lagi tuh kayak ada yang lagi mandi di kamar mandi aku. Terus itu ya kayak orang di sebelah rumahan aku aja, kayaknya tetanggaku kan. Kalau di sebelah rumahku kan itu biasa kalau lagi mandi kan kedengeran gitu. Jadi tapi aku baru sadar, oh iya ternyata tetanggaku lagi pulang kampung. Di situ aku kayak merasa takut banget lagi. Waduh, ada kejadian lagi nih kan. Udah aku baca ayat kursi lagi, baca ayat kursi, nggak berapa lama hilang lagi. Jadi aku buka kamar mandi itu udah nggak ada, alhamdulillah, tapi bersih banget, kayak nggak ada yang mandi, kayak itu lantainya kering banget. Terus di situ sampai jam 12 malam itu aku belum pulang. Jadi di situ aku nggak bisa tidur karena aku takut banget. Jadi aku main HP lagi di situ. Nggak berapa lama mamaku udah pulang. Terus di situ aku buka kunci, terus mama bilang, kamu kenapa bisa lihat itu kan yang aku lihat. Jadi aku jelaskan ya bla bla bla. Terus mama aku bilang situ, oh iya kemarin itu pas banget ada orang meninggal. Di situ aku langsung merinding banget. Aku kaget, ternyata kemarin ada orang meninggal guys.
makanya ya Allah, aku sumpah aku situ udah gitu banget, kayak udah desperate banget guys. Nah situ ya udahlah, udah aku kayak basa-basi aja, ya udahlah mah aku mau tidur, dan aku ngantuk berat banget gara-gara setan itu. Terus di situ aku tidur lagi. Mamaku kan tidurnya di sebelah kamar, aku tidur di kamar depan. Pasti kamar depan itu candela situ. Aku tidur tapi aku nggak bisa banget tidur di situ, aku nggak bisa banget tidurnya. Ya udah, kita kan di kamar aku kan ada TV, terus aku nonton TV kok mati lampu. Oh my god, mati lampu, ya Allah, mati lampu. Terus aku nyalakan senter di HP aku, pas di situ Mbak Kunti di belakang pintu aku. Jadi aku kaget, situ aku teriak, "Nah!" Situ mamaku datang, kamu kenapa nak? Kamu tadi lihat Mbak Kunti mah di situ. Lah mana? Nanya bla 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 bla. Mamaku nggak percaya di situ guys, nggak percaya. Kamu tuh pasti halu, makan jangan ngomong. Aku dimarahin. Terus pas hari kemudian, di hari Jumat, ada lagi orang meninggal guys, berturut-turut ada lagi orang meninggal, laki-laki yang meninggal, orang-orang di depan. Terus malamnya lagi aku kan lihat lagi, tapi mama aku yang lihat lagi. Aku di kamar karena aku nggak mau lagi jaga warung aku di depan karena aku takut banget. Udah nyerah aku ya. Mama aku lagi di depan, mama aku lagi yang jaga warung di depan karena aku nggak mau guys. Terus mama aku duduk di depan toko aku. Di situ mama aku lihat lagi yang kayak aku lihat kemarin. Mama aku lihat Mbak Kunti di situ. Mama aku langsung teriak lari ke dalam rumah. Terus mama langsung buka pintu kamar aku. Ternyata kamu betul. Mama juga lihat begitu, Mbak Kunti. Dia bilang, iya kan? Aku bilang apa dari kemarin? Mama nggak percaya. Di situ mama bilang, atau kita pindah aja ya dari sini besok. Langsung aku bilang, terserah mama. Ini kita pindah juga mah dari sini, nggak apa-apa. Udah. Situ kita besoknya kita cari rumah dulu, cari rumah yang dekat-dekat. Kita sudah dapat. Kita sudah pulang ke rumah itu lagi. Kita beres-beres baju, bla 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 bla. Gak lama kemudian aku di mobil. Kalian harus tahu, aku di mobil, aku main HP, itu Mbak Kuntinya di dalam jendela rumah aku. Kalian tahu, dia dada-dadain aku kayak begini, senyum baru matanya wops gitu, kayak serem banget. Baru dia mukanya kayak hancur banget gitu. Jadi oh yaudah, kok langsung aku kayak shock gitu. Aduh, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah pindah dari rumah ini, aku sudah tenang dengan nama aku. Yaudah, tapi bukan cuma aku ya guys ya yang lihat, biasa banyak juga tetangga aku lihat, biar bukan di rumah aku tapi di rumahnya masing-masing. Terus kita juga pamit sama security perumahan, bilang, Mas, kita pindah dulu. Aku pindah karena udah nggak tinggal lagi di rumah itu. Jadi security-nya bilang, kenapa pindah? Jadi mama aku ceritakan bla 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 bla. Terus ternyata security-nya bilang, oh pantesan mbak, itu yang mbak sama anak mbak tempati itu yang punya rumah udah meninggal kecelakaan, makanya dia jual rumahnya. Jadi aku situ shock berat dengan mama aku, shock banget. Masa sih mas? Iya mah, pantesan diganggu. Tapi mama aku bilang, tapi bukan cuma aku yang diganggu loh, banyak yang perumahan tetangga aku. Nah iya mbak, memang, tapi tapi beda-beda yang diganggu. Kalau yang mbak alami sama anak mbak itu, yang punya rumah itu yang diganggu. Terus itu aku shock. Jadi tapi dalam hati aku bilang, jadi ternyata itu
yang dada-dadain aku di dalam rumah itu yang punya rumah. Aku sebenarnya mau bilang begitu, tapi ya udahlah, yang penting aku sudah pindah dari rumah itu. Jadi ya udah, aku situ bilang, oh ya mas, udah aku pergi dulu ya. Ya udah, aku sudah jalan dari perumahan itu, alhamdulillah. Makanya aku udah pindah dari perumahan ini. Di rumah ini aku alhamdulillah enak, nyaman banget tinggal di rumah ini, nggak ada yang ganggu apapun. Semoga kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindari sama makhluk-makhluk halus, diganggu-gangguin gitu ya guys ya. Dan terima kasih sudah nonton video